Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, kita mungkin masuk ke terkait artikel ya, tulisan terkait perkembangan jaringan internet dalam hal ini melalui low orbit (LEO), satelit dan potensi pengembangan layanan kesehatan Indonesia. I'm very excited to bring connectivity to places that have low connectivity. Elon Musk, Bali, Mei 19, 2024. Jadi ini dari Elon Musk ya. Apa itu low Earth orbit atau LEO satelit? Ini adalah sekumpulan satelit yang ada di orbit rendah, di mana waktu orbit satelit LEO adalah kurang dari 24 jam, sehingga pada ketinggian sekitar 1000 km mereka dapat mengitari bumi dalam hanya waktu 90 menit. Jadi orbitnya tidak mengikuti geostatis ya, dalam artian tetap di satu tempat. Dia akan mengitari bumi, jadi satu kali putaran kira-kira 90 menit. Setiap permukaan tanah, dalam artian di masyarakat akan, kalau kita ada di satu titik, kita akan ketemu di satelit LEO itu dalam sekitar 10 menit mulai dari terbit, maksudnya mulai dari awal sampai dia nanti terbenam Leonya. Kalau matahari ya dari timur sampai barat itu dalam waktu 10 menit. Itu kita akan ketemu dengan Leonya lagi sekitar 10 menit kita akan ketemu kembali. Sehingga kalau ini digunakan untuk teknologi komunikasi, harus terdapat paling enggak 48 satelit LEO di koordinasi operasi tertentu. Nah, dalam hal ini Starlink mungkin yang terkenal ya saat ini di Indonesia, mungkin Starlink karena salah satu yang sudah operasional di Indonesia. Bukan satu-satunya pemain internet satelit, ada beberapa termasuk OneWeb, Usenet, Viasat, dan Amazon. Jadi kira-kira kalau Starlink ada di ketinggian, kalau di gambar ya terlihat Starlink ada di 549 km, sementara satelit lain ada di sekitar 999 km. Jadi Starlink ada di posisi orbit agak rendah ya. Nah, bagaimana LEO sebenarnya bekerja? Nah, LEO sebenarnya secara umum ya mirip dengan ketika kita menggunakan telepon selular. Bedanya adalah ketika kita menggunakan telepon selular, yang bergerak adalah user, pengguna. Jadi ketika pindah dalam satu lokasi ke lokasi lain, nanti dia akan dihandling atau ditangani oleh BTS ya. Jadi kalau di dalam lingkup mungkin 1 km ada 2 BTS, dari satu titik dia pindah ke titik yang lain, nanti akan dipindahkan dari satu BTS ke BTS yang lain, sekitar itu ya, tapi tanpa ada jeda. Nah, kalau satelit beda, dalam artian karena yang berputar mengelilingi, yang bergerak adalah satelitnya, maka satelit itulah yang nanti akan memindahkan. Sekarang dipegang di satelit A, nanti akan geser lagi ke LEO yang satunya lagi, geser lagi dalam beberapa menit akan geser ke satelit yang selanjutnya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Tetapi untuk di mekanisme di Starlink agak berbeda. Starlink menggunakan perpindahan dari satu satelit ke satelit yang lain, tetapi untuk koneksi internetnya, jadi handlingnya tetap ada, dipindahkan dari satelit satu ke yang lain, tetapi untuk internetnya dia akan kembalikan ke stasiun bumi terdekat. Jadi internetnya tidak mengalir di antara satelit ya, tetapi internetnya adalah dari bawah ke atas, kemudian dikembalikan ke satelit bumi di area yang terdekat. Kira-kira seperti itu, sehingga make sense kalau speednya lebih tinggi dibandingkan operator LEO lainnya. Jadi ini gambarannya ya. Jadi dari bawah nanti dari user ya, pengguna akan dihandling oleh satelit, kemudian dari satelit ini ke bawah lagi ke ground station. Jadi tidak dipindahkan, transaksi ataupun komunikasi internetnya tidak lewat antar satelit, tetapi intersatellite linknya itu untuk memindahkan, saya sekarang di handling satelit A, nanti akan saya di handling satelit B. Ketika dia sudah 10 menit ya udah lewat ya, berarti kayak tadi terbit sampai terbenam, maksudnya ketika di atas dia akan di handling oleh satelit A, kemudian sekian menit berikutnya dia akan di handling satelit B, kira-kira seperti itu. Nah, apa hubungan dengan layanan kesehatan nih?
sebelum era digital, dunia kesehatan itu ada butuh proses, misalkan saya mau dicek tatap muka, mau kontrol, mau periksa, kemudian termasuk fisik, layanan laboratorium. Nah, termasuk layanan laboratorium itu adalah salah satu faktor ya penunjang dalam sektor pelayanan kesehatan. Tiga tahapan penting, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Pra-analitik maksudnya mengumpulkan gejala ya, analitik kemudian atau diskusi yang misalkan tanya jawab dan seterusnya. Kemudian dicek tekanan darah misalkan seperti itu, kemudian detak jantung seperti apa, tanda-tanda kesehatan yang lain. Nah, kemudian dilakukan analitik. Ini diagnosanya seperti apa dan selanjutnya. Kemudian pasca analitik ini akan menggunakan pengobatan seperti apa, mekanisme penyelesaian untuk gangguan kesehatannya seperti apa kira-kira. Nah, tetapi di era digital, pemanfaatan informasi kesehatan dari internet dalam pelayanan kesehatan terus meningkat. Utamanya mungkin terlihat ya ketika kita masa-masa COVID ya. Saat itu adalah penggunaan yang terkait dalam artian memutuskan cara mengobati penyakit, utamanya sekarang telemedicine ya. Jadi tinggal halo dokter, halo apa semacamnya, kita ada di area mana. Ini umumnya adalah untuk yang tidak membutuhkan penanganan fisik, maksudnya seperti operasi. Meskipun nanti kita akan melihat operasi juga bisa dilakukan secara virtual menggunakan dokter robot kemungkinan gitu. Kemudian yang kedua, menanyakan hal-hal baru atau meminta pendapat kedua dari dokter lain. Second opinion itu penting. Jadi dalam hal ini adalah dengan menggunakan broadband kita ada opsi, masyarakat ada opsi. Saya bukan tidak happy dengan analisa ataupun pendapat dari dokter yang sebelumnya, tetapi second opinion dibutuhkan untuk memastikan bagaimana pengobatan ini akan dilakukan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan untuk berkunjung ke dokter. Dalam hal ini kita bisa menjadwalkan appointment, membuat janji, kemudian janji diagnosa atau semacamnya, karena bisa jadi wilayah antara dokter dengan pasien atau calon pasien ini berbeda jauh, bisa jauh ataupun berbeda waktu, time zone, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, mencari cara untuk merawat diri sendiri. Jadi ada beberapa gangguan kesehatan yang bisa dilakukan perawatannya melakukan perawatan diri sendiri. Jadi tidak membutuhkan tatap muka, tidak membutuhkan pemeriksaan, dan dengan alat-alat yang mungkin masuk dalam IoT ya, Internet of Things. Nanti misalkan dari masyarakat mungkin ada yang memiliki jam tangan yang memiliki diagnosa untuk detak jantung dan seterusnya, misalkan tekanan darah, misalkan seperti itu. Nah, dan itu terkomunikasikan nanti sehingga kita bisa mencari cara bagaimana nih, seperti misalkan mengatasi pilek dengan sederhana ya, dengan cepat. Itu bisa kita lakukan memanfaatkan teknologi, dalam hal ini internet dalam broadband. Tentunya ini akan menimbulkan model konsumeris ya. Jadi konsumeris dalam artian kalau nggak happy dengan layanan kesehatan di salah satu tempat, dia akan bisa mencari opsi ke tempat lain. Tentunya dengan adanya layanan broadband, opsi itu sangat terbuka, karena tidak perlu harus datangi satu persatu lokasi tenaga medis maupun laboratorium maupun opsi-opsi lain, sehingga bisa dilakukan semacam survei melalui jaringan di internet. Kemudian ini gambarannya ya secara umum internet di Indonesia secara seluler ini kita dapatkan dari Opensignal di Juni 2024. Tercepat kalau kita bicara seluler, kita nggak bicara terkait fiber ya, fiber optic broadband, karena kita bicara yang ditransaksikan lewat di jaringan nirkabel tanpa kabel. Kalau di Indonesia fokusnya ke seluler. Di seluler tercepat adalah Telkomsel saat ini. Kecepatan unduhan itu ada di sekitar 25,5 megabit per second. Ini standar tercepat. Jadi terlepas dari nanti ada bahasa misalkan ada 5G dan seterusnya, tetapi kira-kira standarnya seperti ini. Kemudian disusul oleh XL di 23,1 megabit per second.
kemudian ada Tri dan M3. Tri dan M3 kebetulan kalau nggak salah satu grup ya, jadi saat ini satu grup, jadi bisa disampaikan bahwa ini sebenarnya satu perusahaan ya. Jadi rata-rata di bawah 30 megabit per second. Ini kecepatan seluler di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Kanada? Oh, kok pakai Kanada? Kenapa di Kanada? Karena di sana Starlink sudah operasional full. Kami belum mendapatkan data secara spesifik untuk dari OpenSignal ya, terkait berapa speed Starlink di Indonesia, tetapi seharusnya karena ini menggunakan di jalur yang teknologinya mirip. Nah, nanti bottlenecknya tentunya ada seperti kita lihat nanti di sini di ground stationnya. Jadi dari last mile-nya Starlink ke sisi penyedia jasa internet di Indonesia seberapa besar speednya, itu juga bergantung di situ. Tentunya ada kemungkinan jauh lebih kecil daripada yang di Kanada, tetapi harusnya tidak terlalu signifikan selisihnya. Kita bandingkan misalkan kalau di Kanada broadband memang Starlink posisi paling buncit ya di 69,3 megabit per second. Tetapi mohon diperhatikan bahwa ini menggunakan nirkabel tanpa kabel. Jadi di posisi teknologinya tentunya berbeda dengan seluler, tetapi secara penggunaan istilah nirkabel tentunya speed 69,3 jauh di atas seluler yang operasional di Indonesia. Let's say kita bilang mungkin penyedia jasa internet di Indonesia ada bagian nanti menyumbang dari speed Starlink lebih kecil dibandingkan 69,3, tapi bisa dibilang let's say 50%. 50% dari 69,3 adalah masih di atas 30 megabit per second. Kira-kira seperti itu untuk di download speed. Nah, tentunya speed tersebut itu akan ada potensi untuk penggunaan internet terkait layanan kesehatan, di mana yang pertama adalah aksesibilitas lebih luas, konsultasi medis jarak jauh ya, telemedicine itu tentunya bisa dilakukan. Masyarakat yang ada di ujung Merauke nanti bisa mendapatkan layanan telemedicine yang sama dengan dokter-dokter yang ada di Jakarta maupun di kota-kota besar selanjutnya. Kemudian ada pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan tentunya untuk monitoring ya, misalkan orang tertentu atau pasien tertentu perlu dimonitoring detak jantungnya seperti apa, kesehatannya, vital, tanda-tanda vitalnya seperti apa, sehingga tenaga medis yang terhubung bisa memberikan konfirmasi maupun pencegahan ya, terkait ini. Yang ketiga di pengiriman informasi medis dan edukasi kesehatan. Nah, yang poin kedua adalah interaktivitas dan partisipasi aktif komunikasi kesehatan masyarakat, penyampaian informasi kedokteran, dalam artian ada tujuan penggunaan dalam hal ini sosial media ya, untuk menyampaikan informasi. Oh, ini penyakitnya menular. Oh, penyakit ini tidak menular dan seterusnya. Bagaimana mencegah penyakit X? Bagaimana mencegah penyakit Y untuk dapat menyebar dan menular? Kira-kira seperti itu. Itu bagian juga termasuk dalam edukasi kesehatan masyarakat, sehingga internet untuk kesehatan itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan utuh terkait kesehatan. Jangan sampai kesehatan itu menjadi sumber dari informasi yang tidak tepat ya, hoax ya kalau kita bahasanya di sini. Kemudian terakhir adalah efisien waktu dan biaya dan kolaborasi global. Artinya adanya internet untuk kesehatan itu juga membuat potensi terkait crowdsourcing ya, terkait penyakit ini, bagaimana cara pengobatannya dan lain-lain, antar dokter dari seluruh Indonesia maupun dari seluruh dunia bisa terbuka potensinya. Jadi bisa dibahas nih, penyakit ini kira-kira seperti apa, kok mulai timbul di wilayah X, kok mulai timbul di wilayah Y dan seterusnya. Nah, penutup, dengan berbagai manfaat ini, teknologi yang diterapkan pada Starlink tentunya, kalau di Indonesia masih Starlink ya yang operasional, tentunya akan membuka potensi penyebaran dan penetrasi internet karena sifat satelit LEO yang mampu menjangkau tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jaringan last mile
Jadi tidak perlu sampai di ujung betul-betul ada kabel serat optik ya, yang menjadikan lebih inklusif, fleksibel, dan orientasi masa depan. Next challenge-nya adalah bagaimana mempermurah biaya akses, karena saat ini sekitar 700.000 per bulan tentunya agak tinggi ya, cukup tinggi untuk di wilayah Jakarta pun 700.000 per bulan itu lumayan tinggi yang ditawarkan oleh pihak Starlink sehingga dapat terjangkau. Tentunya seperti ini nantinya harapannya ketika biaya ini lebih rendah, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memanfaatkan, utamanya terkait layanan di kesehatan. Demikian dari saya, Hanafi Firdaus, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.